大家都能听清楚我的声音是吧？Suara saya bisa kedengaran jelas? Oke, 好，大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? Ya, 今天呢，我们有特别的主题，对吧？Jadi hari ini kita bahas lagi topik khusus gitu ya, karena pas banget besok adalah teman-teman sering sebutnya dengan Cap Gome, atau di dalam bahasa Mandarin kita sebutnya sebagai Yuan Xiao Jie. Nah, 明天呢是我们春节的一个非常隆重的庆祝活动ya. Jadi Yuan Xiao Jie atau Cap Gome ya merupakan salah satu perayaan puncak juga dari serangkaian acara Imlek. Nah, karena kemarin rangkaian acara special edition Imlek kita eh, menurut teman-teman menarik ya. Jadi Pancang mengusulkan untuk dibikin lagi special edition ya. 好，所以今天我们将来讨论一系列有关元宵节的庆祝活动。Jadi hari ini kita akan membahas dan berdiskusi semua yang berkaitan dengan Cap Gomeh atau Yuan Xiao Jie, termasuk beberapa legenda cerita kenapa ada perayaan Yuan Xiao Jie. Nah, mungkin teman-teman yang sudah tahu ya juga boleh berbagi di kolom chat. 同学们也可以在评论区写上自己的要分享的事啊. Jadi teman-teman juga boleh berbagi cerita di kolom chat ya. Sambil saya share screen dulu untuk layar menulis. 好，出现了是吧？来，我来看一下今天大家给我分享了什么呀？teman-teman sambil saya lihat ke kolom chat ya, teman-teman sudah chatting apa nih ke saya pada hari ini? Hmm, wah, ada Pak Andreas ya. Pak Andreas sudah men-chatting yang panjang ya. Saya bacain ya. 老师晚上好，因为今晚的课讲的是上元节或者元宵节，对。Jadi sambil saya baca, sambil saya jelasin ya teman-teman ya. Jadi kita santai, yang penting topiknya tentang Cap Gomeh gitu ya. Jadi kita akan bahas juga, kok bisa Cap Gomeh jauh banget gitu ya sama Yuan Xiao Jie. Nah, ini ada Pak Andreas yang sebut Shang Yuan Jie. Kayak di bahasa Hokkien kita juga sebutnya Shang Yuan Jie. Kalau teman-teman pernah dengar Xiongguan, Xiongguan 就是上元节. Ya, nanti saya cerita ya. Kok bisa ya ada beberapa istilah gitu ya. Oke, saya lanjutin baca dulu ya. 记得1959年在家乡我还能过这个节日。1959年Pak Andreas 是在哪儿？在雅加达吗？还是在哪个家乡？Ya, jadi kata Pak Andreas, dia jadi teringat tahun 1959, beliau masih bisa merayakan perayaan ini di kampung halaman ya, 家乡。我仍然可以享受节日庆祝活动。jadi kata Pak Andreas, dia masih bisa menikmati ya serangkaian acara yang berhubungan dengan Yuan Xiao Jie. Saya ngomongnya Yuan Xiao Jie ya teman-teman ya. Nah, jadi kita seragamin bahasa dulu, Yuan Xiao Jie atau Cap Gome ya. Nanti kita bahas kok banyak banget gitu ya istilahnya. 好，再来是kita tulis dulu ya. Tadi ada Yuan Xiao Jie. Jadi di permulaan sebenarnya topik utama kita hari ini adalah Yuan Xiao Jie. Kalau Jie familiar ya. Yuan Xiao Jie. Yuan Xiao Jie atau teman-teman di sini suka sebutnya Cap Gome. Nah, Cap Gome ini
kalau saya karena bisa bahasa Hokkien ya, bahasa Hokkien itu Cap Gome adalah malam ke-15. Cap Go itu 15, Meh itu malam, ya. Nah, terus kita bahas ke bahasa Mandarinnya. Yuan, Yuan ini kalau bulan 1 ya, bulan 1 yang kalender Chinese ya, sebelumnya kita bahas tentang Imlek, kita ada bahas tentang Nongli gitu ya. Nongli, terus eh, di bulan pertama atau kita bilang Zhengyue. Masih ingat nggak? Zhengyue itu adalah bulan satunya kalender Chinese. Nah, Zhengyue, bulan 1. Kayak bulan Januarinya kalender universal. Ya, tapi ini namanya bulan 1-nya di penanggalan kalender Chinese. Nah, itu sinonim dengan Yuanyue. Jadi kalau nanti ketemu istilah Yuanyue, oh saya tahu Yuanyue itu adalah bulan 1 sama di kalender penanggalan China ya. Nah, terus yang kedua, Xiao Xiao ini adalah malam. Nah, jadi nyambung ya, sama-sama ada malamnya. Kalau Jie adalah festival, ya. Yuan Xiao Jie. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomong sama orang China, mereka taunya Yuan Xiao Jie. Ya, mereka tahu sih, 15 晚上, malam 15 ya. Kalau mau ditranslate Cap Gome itu 15 晚上, 15 sama malam 晚上. Ya, jadi Xiao itu sinonim dengan 晚上. Cuman xiao dia adalah pemakaian di istilah-istilah tertentu. Sedangkan wanshang kayak kita pakai misalnya kayak sekarang sudah mau selamat malam, kita boleh pakai wanshang hao ya, teman-teman ya. Jadi yuan xiao jie. Nah, ada beberapa istilah yang nyebut lagi tadi yang sempat saya sebut, ada juga yang nyebutnya shang yuan jie. Ada orang Hokkien di sini. Orang Hokkien daerah ya, 上元节我们说熊完就是上元. Nah, mungkin teman-teman bertanya, oke, Yuan tadi udah kejawab ya, bulan 1 dalam kalender Chinese. Nah, kalau misalnya Shang ini maksudnya apa? Jadi yang saya tahu ya, saya juga tahu dari apa salah satu ajaran namanya Tao Jiao. Ya, Tao Jiao itu dia membagi kalender Chinese itu kan 12 bulan dibagi dibagi dengan Shangyuan itu adalah bulan 1. Terus Zhongyuan nanti teman-teman akan pernah dengar namanya Zhongyuan. Zhong itu tengah ya. Saya nggak tulis ya. Zhongyuan Jie itu adalah bulan 7. Nah, jadi kalau misalnya bulan 7 ada yang kemarin kita sempat bahas sembahyang arwah, ya mendoakan para arwah, itu ada namanya Zhongyuanjie. Zhongyuanjie di Taiwan itu juga sangat meriah, artinya mereka memang sembahyang, namanya Zhongyuan, Zhong tengah. Nanti di akhir tahun ada namanya Xiayuanjie. Xiayuan memang nggak terlalu populer ya. Jadi kalau teman-teman misalnya di bahasa Hokkiannya menyebut Xiongwan, nah itu adalah Shangyuanjie. Jadi ini semua sama. Teman-teman mau sebut Yuanxiaojie, mau sebut Shangyuanjie, 两个都可以 ya. Ini sinonim ya teman-teman ya. Sama-sama adalah Cap Gome. Kalau Cap Gome lebih populernya di kita gitu ya, Indonesia ngomongnya cap gome. Jadi teman-teman nanti sekilas bisa jelasin teman-temannya bahwa iya cap gome. Tapi sebenarnya bahasa Mandarinnya adalah Yuan Xiao Jie. Ya, cukup jelas ya. Silakan sambil di screenshot, saya akan lanjutkan untuk membaca kalimat dari Pak Andreas ya. Tadi itu kalimat pertama, beliau menyebutkan tentang Shang Yuan Jie sama Yuan Xiao Jie ya. Kedua ini sama-sama secara universal kalau teman-teman ngomong sama orang China mereka terima gitu ya, sama bahasanya sama ya, jadi boleh bilang Yuan Xiaojie, boleh bilang Shang Yuan Jie. Nah dulu saya juga bertanya-tanya karena kalau di bahasa Hokkien gitu ya kita bilangnya yang tadi saya sebut Xiongguan, Shang Yuan kok beda jauh ya. Nah begitu saya baca, saya cari tahu, oh ternyata sama sinonim, cuma Shang Yuan itu dari istilah, ada istilah agama gitu ya, tapi dia tetap dipakai populer ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, kalimat dari Pak Andreas, 庆祝活动期间，人们会举起
清洗和清洁的神像和女神雕像. Oh, oke, ada pawai ya, Pak, ya maksudnya ya. Jadi di dalam festival Cap Gome ya, kata Pak Andreas akan ada semacam pawai, terus membawa dewa ya, dan juga dewa wanita gitu ya. 然后将他们抬到寺庙里 ya, jadi dibawa juga ke kuil, 还有一些恍惚的人. Oh, oke. 恍惚的人是什么? Yang maksudnya seperti tatung gitu ya. Nah, itu di beberapa daerah masih ada ya, meriah ya. Kayaknya kalau nggak salah Jakarta juga ada ya, saya pernah dengar ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau di China sendiri, 没有. 在中国没有 mereka nggak ada yang kayak arak-arakan dewa 没有, 他们只有灯笼放鞭炮 gitu ya. Jadi kalau tradisi aslinya itu adalah benar lampion tenglong ya. Oke ya. Jadi ini sudah ya harusnya ya. Saya lanjut lagi ya. Jadi 同学们这个已经好了是吧？saya share satu lagi. Oke. Nah, jadi yang identik dengan cap gome ini kalau kayak tadi pawai atau arak-arakan itu mungkin beberapa daerah ya, termasuk beberapa daerah kecil itu masih gitu ya daerah. Nah, tapi yang identik gitu ya kalau dengan Yuan Xiaojie pertama adalah tenglong. Tenglong adalah lampion ya. Jadi ini istilah yang teman-teman perlu tahu. Tenglong. Ya, tenglong. Teng adalah lampu. Ya, teng adalah lampu. Lung itu adalah sangkar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang hobi memelihara burung, namanya niao lung. Lung ini adalah sangkar. Jadi ini digabung jadi satu, jadinya lampion ya. Oke ya. Nah, jadi kalau di China sendiri itu identik dengan tenglong, 然后再来是 apa? 放鞭炮 ya. 放鞭炮 itu apa? Petasan. 放鞭炮. Kemarin sudah pernah tulis ya? 放鞭炮. 有没有? Oke ya, jadi eh, 放 ini kata kerjanya. 放鞭炮, main petasan. 放鞭炮. Oke, ini. Ini kata kerja ya teman-teman ya. 放 memainkan, 鞭炮 ini petasan. Ya, ini kata bendanya. Jadi ini main petasan. 放鞭炮，然后还有一个就是传统的美食，我待会儿会给大家讲一下ya. Dan ada satu makanan khas yang harus dimakan gitu ya ketika Yuan Xiaojie, terutama di China. Kalau di kita mungkin nggak terlalu ya teman-teman ya. Nanti saya cerita dikaitkan dengan asal usul dari si Yuan Xiaojie ya. Oke ya. Nah, lanjut dulu ya apa kalimatnya Pak Andreas. 当他们处于状态时，他们可以做一些事情，比如刺伤自己的身体，在燃烧的煤炭上行走. Ya, yang tadi istilahnya mereka itu yang kita bilang dimasukin dewa gitu ya. Jadi kondisi seperti itu mereka bisa kayak apa? Nusuk badannya sendiri atau berjalan di bara api gitu ya dari kalimatnya Pak Andreas. Betul Pak, betul ya. Jadi seperti yang tadi saya cerita di beberapa daerah masih ada tradisi seperti itu ya. Jadi meriah banget ya. Oke, 再来是他们对刀子锋利的武器和火免疫. 免疫 itu kebal ya. Jadi kebal terhadap barang-barang yang tajam, api, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman yang tahu budaya ini, saya pernah dipesanin gitu ya, katanya nggak boleh tanya ke orangnya setelah kejadian. Nah, itu ya, jadi dipesenin nggak boleh tanya. 我不知道是怎样, tapi benar-benar saya nggak pernah tanyain juga ya. Oke, 再来是 kita lanjut kalimat berikutnya. Hmm, oke, 节日期间
节日期间 berarti selama perayaan, jajahuhu do guaman le 五彩缤纷 的灯笼 ya. Ini yang tadi saya bahas. Jadi memang identiknya adalah lampion. Makanya bahasa Inggrisnya Happy eh, Lantern Festival gitu ya. Jadi memang pesta lampion. 然后再来节日期间吃一些甜食，小汤圆里装满水果和坚果，称为元宵或汤圆呀。谢谢 b a Andreas 呀，你有3个句子，然后给我们分享了整个元宵节的庆祝活动呀。Jadi Pak Andreas dengan 3 kalimatnya itu sudah berbagi ke kita gambaran ya perayaan dari Cap Gome ya. 感谢您。现在我要跟大家讲的就是一个传统美食gitu ya, sebuah makanan tradisional yang dimana kalau orang China nih besok ya, besok mereka akan makan, yaitu ya teman-teman pernah tahu namanya ronde ya, ronde. Nah, di mana kita bilangnya tangyuan, tangyuan ini adalah ronde. Nah, terus tangyuan adalah sebutan orang-orang bagian selatan. Sedangkan orang bagian utara, ini berarti sebutan selatan ya, teman-teman ya, saya kurungin. Nah, orang utara, mereka bilangnya yuan xiao. Jadi kalau nanti teman-teman ada kesempatan ke sana, terus perginya pas misalnya Imlek di hari ke-15, misalnya di Peifang, Peifang itu bagian utara, itu mereka menyebutnya sebagai yuan xiao. Ini utara yang sebut. Makanya kok bisa ya disebut sebagai Yuan Xiao Jie karena mereka makan ronde. Nah, kalau teman-teman tanya saya gitu ya, ada nggak sih bedanya Tang Yuan sama Yuan Xiao? Di China itu mereka sebut ya, Gun Yuan Xiao, Bao Tang Yuan. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, bedanya apa sih? Kan dua-duanya ini istilah udah jauh banget, tapi sama-sama artinya ronde. Iya, bentuknya sama ya. Nanti teman-teman boleh search. Jadi tangyuan itu adalah kalau kayak kita di sini yang bikin sendiri, saya juga masih bikin ya. eh itu dibungkus. Jadi dibikinlah kulitnya dulu ya, terus habis itu ditaruh isiannya dibungkus. Itu namanya tangyuan. Tapi kalau yuan xiao itu di apa digelindingin, namanya kun. Kun itu gelinding. Jadi isinya dulu ya, isinya dulu habis itu digelindingin di eh, apa tepung. Habis itu direndam di air, digelindingin lagi di tepung sampai bentuknya seperti ronde. Ya, jadi bedanya cuma di situ ya proses pembuatan. Nah, kalau gitu saya lanjutin dulu ya cerita saya tentang Yuan Xiao gitu ya. Jadi konon ceritanya eh, di sebuah kerajaan di mana ada dayang dari kerajaan tersebut yang bernama Yuan Xiao ya. Jadi dayang atau wanita ini bernama Yuan Xiao dan dia memang pintar banget bikin ronde. Nah, rondenya adalah dibikin dulu itu hanya untuk kalangan kerajaan saja ya. Nah, teman-teman mungkin sering nonton gitu ya film-film kolosal di mana kalau udah jadi apa dayang atau apa petugas-petugas di kerajaan itu tidak mudah untuk mereka itu keluar, bener nggak? Jadi karena tidak mudah keluar, jadi si dayang yang namanya Yuan Xiao ini sudah lama banget tidak bertemu dengan keluarganya. Jadi dia kangen ya sama keluarganya. Nah, kangen sampai akhirnya dia berpikir ya sudahlah kayaknya nggak ada arti nih hidup saya. Dia mau bunuh diri ceritanya ya. Nah, pas dia mau bunuh diri, ada seorang penasehat raja yang namanya Tung Fang Shuo. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ya, Tung Fang Shuo ini dia apa halangin dia gitu ya. Maksudnya, kok kamu mau bunuh diri gitu ya? Kenapa? Masih muda banget. Akhirnya dia ceritalah, maksudnya saya nggak bisa ketemu keluarga, bla bla bla. Nah, Tung Fang Shuo bilang, oke, nggak apa-apa, saya bantu kamu gitu ya. Saya bantu kamu untuk cari ide bagaimana kamu bisa ketemu keluargamu. Nah, akhirnya teman-teman tahu nggak sih Tung Fang Shuo ini dia pintar banget ya, dia pintar banget apa namanya, dia membuat sebuah ide, yaitu menyebarkan sebuah ramalan.
ya, ramalan kan zaman dulu tuh maharaja, raja semua percaya banget sama ramalan. Jadi dia menyebarkan sebuah cerita ramalan bahwa Imlek di hari ke-16 gitu ya akan terjadi kebakaran. Ya. Jadi ramalan ini kan keluar rakyat juga panik kan. Nah, rakyat mintalah maksudnya solusi sama si Tung Fang Shuo. Nah, Tung Fang Shuo bilang kalian minta aja solusinya sama raja gitu ya. Jadi intinya bawalah masalah ini ke raja. Raja begitu dengar juga panik. Aduh, gimana ya? Hah? Jadi hari ke-16 akan terjadi kebakaran. Nah, akhirnya ujung-ujungnya penasehat raja yang akan dipanggil, benar nggak? Nah, jadi apa raja ya Han Uti namanya ya. Han Uti itu ya dia cuma ada satu penasehat raja yaitu tadi Tung Fang Shuo. Nah, dia panggillah si Tung Fang Shuo untuk ke kerajaan minta eh, solusi dia gitu ya. Aduh, gimana nih? Ada ramalan seperti itu. Nah, Tung Fang Shuo berpikir gitu ya, bagaimana ya? Akhirnya dia memberikan ide bahwa kita perlu bikin ronde ya untuk sembayang ke dewa-dewa ya karena Huo Shen Jun itu dewa api ya. Jadi sembayang ke dewa api katanya kononnya dewa api suka makan yuan xiao atau tang yuan ya ronde. Nah, kemudian yang kedua dia bilang gini aja, kan diramalin tanggal 16 ya, hari ke-16 itu akan terjadi kebakaran. Nah, malam hari ke-15 kita minta rakyat untuk kuah tenglung ya. Jadi tadi ada tenglung, kata kerjanya adalah kuah. Ya, saya tulis di belakang aja ya. Kuah tenglung, kuah itu adalah gantung. Ya, jadi dia bilang, ya udah kita suruh rakyat itu kuah tenglung, gantung lampion ya. Jadi meja meihu tuh kuah tenglung. Meja meihu itu setiap rumah ya. Tuh kuah tenglung. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, tanya saya kata kerja untuk misalnya kita masang lampion gitu ya, maka pakai kuah. Kuah ini adalah menggantung. Menggantung. Tenglong tadi udah ya, lampion. Jadi intinya idenya adalah suruh rakyat untuk menggantung lampion, 然后什么 放鞭炮. 放鞭炮 tadi udah ditulis ya, bunyiin petasan. Seolah-olah kalau misalnya udah semua gantungin lampion merah semua, terus ada bunyi petasan, seolah-olah apa teman-teman? Seolah-olah sudah terjadi namanya kebakaran. Jadi dengan begitu, artinya eh, si kan dulu ya kalau dipercaya ramalan itu datangnya dari Tuhan Yuti. Dulu ada di atas tuh namanya Yuti. Jadi eh, ada satu raja lah di atas gitu ya. Nah, begitu raja itu tahu bahwa sudah terjadi kebakaran, jadi harusnya tanggal 16 nggak jadi gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kebakaran yang direkayasa supaya tidak terjadi kebakaran yang benaran. Nah, itulah kenapa eh, kita meneruskan tradisi ini bahkan ya 14, 15, 16 gitu ya kayak hari ini terus besok malam sampai hari ke-16 pun di daerah-daerah tertentu itu masih meriah banget dengan yang namanya pemasangan lampion ya. Nah, kemudian yang tadi mungkin teman-teman bertanya, nah ceritanya si Nona Yuan Xiao gimana gitu ya dengan apa adanya ide ini. Nah, jadi si raja akhirnya merasa, oh ya oke, idenya kita jalanin. Nah, karena si Nona Yuan Xiao mengajari rakyat. Jadi kan tadi saya bilang ronde itu hanya kalangan kerajaan. Nah, begitu dia si apa raja memerintahkan rakyat untuk bikin ronde untuk disembayang, ya ya udah si Nona Yuan Xiao ini yang ngajarin rakyat untuk bikin Yuan Xiao yang enak ya, bikin ronde yang enak. Nah, sesudah bikin kan semua rakyatnya sembayang seperti jadi satu tradisi kan. Nah, kemudian mereka untuk mengingat jasanya si Nona Yuan Xiao, maka di Tenglung ya, di lampion itu dituliskanlah dua huruf yaitu Yuan Xiao. Nah, begitu lampionnya tertulis, nah kan di malam ke-15 itu ramai dan meriah banget. Keluarganya Nona Yuan Xiao juga datang untuk menonton keramaian tersebut. Akhirnya mereka melihat, ada lampion tulisan nama anaknya kan. Yuan Xiao, mereka nyebutnya gitu. Nah, Yuan Xiao Xiaojie ya, Nona Yuan Xiao yang ada di dalam kerajaan itu mendengar namanya dipanggil dan dia keluar
akhirnya dia bisa bertemu dengan keluarganya ya. Jadi ini happy ending ceritanya ya. Nah, itu teman-teman ya salah satu legenda kenapa ada namanya Yuan Xiaojie. Atau kita sebut dengan Cap Gome ya. Oke, itu satu cerita dari saya. Sebenarnya masih ada beberapa cerita ya, tapi itu mirip-mirip, cuman beda aja apa kita bilang pemainnya karena ini adalah cerita-cerita fabel ya. Mm-mm. Tapi yang pasti kita dapat maknanya bahwa kenapa sih kita masih pasang lampion. Jadi kalau teman-teman yang malam ini habis dengerin ini gitu ya, terus masih keburu, nah silakan pasang lampion ya buat besok malam karena itu adalah salah satu doa ya, doa untuk kita minta keselamatan, minta keberkahan seperti itu ya. Hoki lah, hoki kita bilang ya. Oke, sambil saya lanjut lagi baca yang lainnya ya, teman-teman. Ada Ibu Lisa ya, 新年快乐朋友. Oke, Ibu Lisa mungkin baru join ya. Ya nggak apa-apa ya, nanti pininnya boleh nanti lihat lagi di bahan Hanyu Pinyin ya, nggak apa-apa. Kemudian ada Ibu Nani, 祝大家新年快乐. Ada Ibu Lina, 老师下午好. Oke, ini yang tadi ya, baik. Ini jelas semua. Saya lanjut ya. Terus ada Ibu Ita yang sudah hadir, terus ada Ibu Helena juga, ada Ibu Lina, ada Ibu Elena ya, 老师下午好，听清楚了. Oh, yang tadi ya, sudah jelas ya. Terus, 再来是, hmm, oh, Yuan Xiaojie, Ibu Ita, kurang ketikan Yuan, ya, Yuan Xiaojie, kalau mau sebutin, misalnya Happy Cap Gomeh, kayak besok nih, kita mau ngucapin ke, apa, sanak saudara atau teman-teman, kita boleh bilang, 祝你 atau 祝大家元宵节快乐 ya. Jadi sama yang tadi kita udah kenal istilahnya 元宵节 tinggal tambahin 快乐. 元宵节快乐 ya. Jadi happy Cap Gome ya. 元宵节快乐. Tadi mungkin Bu Ita ya kekurang ketik yuan ya. 元宵节 Baik, 再来是 Bu Nani, ya Bu Nani udah ketikin ya. 祝大家元宵节快乐 ya ketikannya sudah benar. Kemudian ada Ibu Fonga, 元宵节快乐，老师、班长和同学们，谢谢您的祝福 ya. 谢谢大家的祝福. Oh ini ada Bu Eni, orang saya Hokkien. Ya Bu Eni ngomongnya gitu bukan? Cap Gome atau Shangyuanjie. Ya, karena berdasarkan daerah kadang-kadang beda-beda istilah gitu ya. Terus ada Bu Nani juga orang Hokkien ya, kayak gitu. Kemudian Ibu Indah, ada yang bisa tolong kopikan teks Pak Andreas lagi? Oh, Bu, di scroll ke atas ya. Atau teman-teman boleh bantu Bu Indah ya, bantu kopiin teksnya Pak Andreas ya, yang paling atas. Oke, kemudian Bu Deborah ya sudah hadir juga. Eh, Ibu Fongaya, kembang api atau petasan. Kalau kembang api kita bilang petasan tuh 鞭炮 ya. Kalau kembang api 我们说烟花, 烟花 ya. Sambil saya baca, teman-teman kalau ada ini saya bisa bantu tulisin ya. 烟花 itu adalah kembang api. Kembang api ya. Fang, 烟花 sama apa kata kerjanya pakai fang yang tadi. Fang. Fang kalau teman-teman ingat ya, bahasa Mandarin fang artinya apa? Taruh ya. Tapi di sini itu artinya menyalakan sesuatu. Kayak fang pianpao, fang yanhua. Nah, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman tadi berasa fang kayaknya familiar ya. Fang itu bukannya taruh ya, loh, taruh barang. Fang 在这儿, fang 在那儿. Ya, tapi kalau di sini dia artinya memainkan atau menyalakan ya, menyalakan petasan, menyalakan kembang api. Kembang api adalah 烟花，因为很漂亮，对不对? Karena kembang api itu nanti dia bentuknya seperti bunga ya, beragam bentuk dan mirip kayak bunga. Kemudian yen ini adalah asap, jadi asap bunga, kembang api ya. Oke ya, 谢谢 Bu Feng ya. Kembang api ya, 烟花，然后再来爆竹 sama juga ya 老师 petasan. Iya betul, Xiaoming. Jadi kenapa disebut 爆竹? Ya, oke ini udah selesai. Sudah boleh saya lanjut ke halaman berikutnya.
Halaman kedua belum di screenshot. Tadi udahkah? Ini halaman kedua ya. Tadi itu agak error ya. Jadi halaman pertama saya simpan. Ini halaman kedua. Udah ya. Nah, halaman ketiga ini sebenarnya ya. Oke, saya mau tulisin paucu. Mungkin teman-teman berasa, hah? Tadi kan pienpao gitu ya, petasan di halaman ini nih, pienpao. Kok ada paucu ya? Saya pernah dengar ya. Nah, ini saya mau tulisin. Mungkin nanti teman-teman bisa jadi tambahan kosakata. Ini udah ya. Oke. Nah, 我们看一下爆竹。爆竹，爆ini artinya meledak ya. Cu, teman-teman tahu cu ini adalah bambu. Nah, 爆竹, 爆 tadi saya bilang meledak. Bentar ya, satu-satu. Terus ini juga artinya petasan ya. Tapi kok ada bambu ya, loh? Kalau teman-teman tahu, mereka itu pasang petasannya di bambu. Ya nggak? Terus ini ada petasan. 真抱歉，我不会画画 ya. Kira-kira gitu ya. Ini contoh petasannya ya. Nah, contoh ini petasannya. Nah, jadi begitu petasan ini meledak, bambunya ikut kan. Nah, jadi disebut dengan 爆竹 ya. Jadi sama Xiaomi. 爆竹 itu sama dengan petasan ya. Cuman petasan yang digantungin di bambu gitu ya. Oke, 再来 saya lanjut ya. Ibu Sinta, kalau di Taiwan apa ada tradisi cap gome seperti di Indonesia? Ada. Kalau 中国台湾都是会庆祝元宵节. Cuma ya itu, tadi di permulaan saya bahas bahwa mereka nggak bilang cap gome, mereka ya bilang 15晚上, 15晚上, malam ke-15 iya. Tapi istilah yang ibaratnya populer gitu ya dan memang diakui bersama adalah 元宵节。所以台湾会庆祝元宵节吗？会的，会的，也是非常热闹。juga sangat-sangat meriah gitu ya. Jadi Taiwan、中国都会庆祝元宵节啊，就是我们这边的15晚上 z a g o m e 呀，15晚上。马来西亚也是，然后新加坡也是。pastinya 有华人的地方可能都会庆祝元宵节。Jadi ada penduduk Chinese, harusnya sih perayaan festival yang ini sebenarnya perayaan terakhir ya dari serangkaian acara Imlek. Harusnya merayakan juga sama. Cuma meriahnya aja ya, meriahnya tiap daerah berbeda ya. Oke, baik. Ibu Elsa tadi sudah ya screenshotannya ya, karena tadi saya sempat balik dulu ya. Oke, tadi mungkin ini chattingan yang sebelumnya. Saya lanjut lagi berikutnya, Ibu Meiska. Lalu rondenya sama dengan ronde yang dibuat tanggal 22 Desember? Sama, Bu, sama. Nah, cuma kalau di saya pribadi ya, apa, yang besok itu kita enggak sih, sudah enggak makan ronde ya. Kalau di China iya. Jadi kalau teman-teman punya teman orang China, mereka masih. Karena sebenarnya ronde itu dia punya arti yang namanya, teman-teman masih ingat nggak? Saya balik dulu ya, saya balik dulu. Kan ada Tang Yuan, dia punya arti apa? Kan kita kalau Imlek kita ngumpul. Nah, ini Yuan ya, saya balik ke belakang ya, saya tulisin. Karena dia punya arti yang artinya ngumpul bareng, semua satu keluarga bisa bersatu ya. Namanya Tuan Yuan. Nah, ini istilahnya dia pakai lagi, Tuan Yuan. Jadi Tuan Yuan itu artinya bersatu, berkumpul semua, semua anggota lengkap. Berarti itu tandanya apa? Semua sehat ya, semua bisa berkumpul kembali. Itu namanya Tuan Yuan. So, rondenya sama ya, sama dengan yang tanggal 22 Desember yaitu Tungzhi ya, Tungzhi ya, sama-sama. Cuman saya besok sih enggak. Karena memang tradisinya selama ini enggak ya. Besok cuman lebih ke pasang lampion ya. Kalau di sini karena udah di Jakarta kita nggak main petasan lagi ya kalau di daerah masih ya ya Tuan Yuan bersatu. Jadi kalau teman-teman besok nih mau makan ronde supaya menandakan oh satu keluarga bisa bersatu ya sebagai satu doa, boleh aja ya. Boleh, boleh juga ya. Oke, 再来是Ibu Lili ya, Ibu Lili juga sudah hadir ya. 老师下午好. Haunya pakai HAO ya Bu ya. Terus ada Pak Amin juga yang sudah hadir.
老师晚上好. Terus ada Bu Feni. 老师下午好. Haunya pakai HAO ya. HAO. Biar nanti kalau ketik itu dia keluar. Ya. Yang pasti bahasa Mandarin nggak ada AU, tapi ada HAO. O di belakang ya. Sorry, 老师 telat. Oh, nggak apa-apa, 没关系。你可以再看一下视频录制 ya, bisa melihat ulang rekaman ya. Jadi tenang aja, aman ya. Terus ada Bu Rima yang sudah hadir ya. Terus Bu Helena bilang, 老师 di sini makan lontong cap gome. Oh ya, ya jadi kalau di sini malah, iya saya baru tahu ya ketika saya ke Jakarta malah populernya lontong cap gome ya, bukan bukan ronde gitu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Mungkin sudah dimodif ya, teman-teman ya, sesuai budaya di sini ya. Oke, baik. Terus ada Ibu Lina. 老师 kalau main kembang api, 放烟花. Oh ya, tadi ya. Ini saya baru baca ya. 是放, 不是玩. Bukan main, bermain bukan, tapi 放. 放nya yang tadi ya. Yang saya sudah tulis ya, nggak apa-apa ya. Ini sorry, saya balik dulu. Ya, pakai 放. Ya, mungkin Bu Lina memastikan dulu kata kerjanya pakai apa, 老师？不是玩，不是玩，不可以说玩，要说放，放鞭炮，放烟花，main kembang api ya. Oke, 再来是 Bu Meska ya, 不客气，不客气。Terus ada Ibu Cai Tauin, Ibu Yunita juga sudah hadir ya, 团员。再来是 Ibu Lucia, kata teman saya, tangyuannya bisa manis atau asin. Yang asin diisi daging cincang. Oh oke, kalau yang saya pernah makan memang diisinya yang manis-manis ya. Nah kalau diisi daging cincang menurut saya boleh-boleh aja ya. Maksudnya sesuai selera. Bahkan kalau kita kan simpelnya masaknya cuman pakai gula Jawa atau gula putih. Pas gula putih gitu ya. Nah, saya lihat di beberapa tempat mereka pakai hongzao, angco merah, kurma merah, tahu ya, namanya hongzao. Pakai goji. Goji itu apa? Yang kita bilang goji berry. Nah, beberapa tempat mereka pakai itu. Jadi balik lagi selera nggak apa-apa ya. Jadi tangyuan isinya juga bisa beragam ya. Ada yang isinya manis, ada yang isinya juga yang asin. Kayak gitu. Nah, 大家在这儿呢，有没有庆祝元宵节呢？ Teman-teman di sini ada nggak merayakan tentang 元宵节？有没有？Tidak semeriah Imlek ya, kayaknya ya. Ah, jadi apa? Maksudnya tidak ngumpul kayak Imlek, bener gak? Kalau Imlek kan kita ngumpul terus banyak banget makanan tradisinya. Kalau Yuanxiaojie sepertinya nggak terlalu ya. Nah, tadi saya baru cerita satu legenda ya kenapa disebut Yuanxiaojie. Terus ceritanya Oda yang dari kerajaan yang bernama Yuanxiao akhirnya namanya dikenang masyarakat. Terus akhirnya kita eh, tiap tahun hari ke-15 Imlek merayakan namanya Yuan Xiaojie. Oh ya, Bu Lili enggak ya. Jadi memang Yuan Xiaojie tergantung ya daerah-daerah tertentu ya kayak gitu. Nggak semua. Kalau Imlek kan kayaknya semua ya. Chunjie kayaknya semua merata gitu ya. Jadi meriah banget. Nah, kemudian ada cerita kedua. Sebenarnya mirip-mirip ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman dengar, oh iya gitu ya, saya juga pernah dengar gitu ya cerita di balik Yuan Xiaojie. Nah, ini ada Ibu Helena, 我没有，因为我们老家没了. Oh, maksudnya kampung halamannya sudah tidak pulang lagi gitu ya Bu Helena ya. Jadi nggak merayakan lagi ya. Oke. Kalau Bu Rima bilang Jakarta ada. Oh, Jakarta biasanya ada pawai ya. Seperti itu bukan? Kayak arak-arakan. Saya pernah lihat di berita kayak gitu ya. Terus ada Ibu Cai Tauin kumpul makan lontong cap gome saja. Oh, oke. Jadi makannya lontong cap gome ya. Baiklah ya. Jadi sudah sesuai budaya yang di sini ya. Nah, tadi sebenarnya cerita kedua itu adalah katanya ya, konon katanya di zaman dahulu itu ada namanya Shenyao. Ya, oke. Ini sudah ya. Saya lanjut dulu ya. Jadi konon katanya ada eh, burung dewa namanya Shen Niao. Jadi teman-teman bisa tambah kosakata ya. Shen Niao. Niao ini burung, Shen itu adalah dewa. Jadi burung dewa. Di mana bentuknya indah banget ya burung dewa. Kayak maksudnya bulunya itu warna-warni, cakep pokoknya ya. Nah, eh nah
burung dewa ini dia kan harusnya mainnya di eh, kita bilang di atas kan, di kayangan gitu ya. Tapi karena dia merasa penasaran sama dunia manusia, dia turun ke dunia manusia, mainlah di dunia manusia. Nah, ada seorang pemburu ya, pemburu Lieren. Lieren itu adalah pemburu. Lieren itu orangnya. 大家有打猎的爱好吗? Teman-teman ada maksudnya hobi untuk berburu? Lieren ini pemburu orangnya. Kalau kata kerjanya adalah 打猎. 大家有没有打猎的爱好? 爱好 itu hobi. 有吗? Ini kata kerja. Berburu. Nah, jadi si Liezhen merasa, ini burung apa ya? Kok saya selama ini nggak pernah lihat ya? Apa? Bulunya warna-warni, terus bagus banget gitu. Nah, dia bilang, ya udahlah, saya nih mau apa nangkap burung ini gitu ya dipanah supaya nanti kalau ini kan cakep banget, pasti dijual itu berharga gitu ya. Jadi intinya dia mau manahin si Shen Niao. Ini SHEN ya teman-teman ya. Kok di preview kayaknya kurang jelas ya. SHEN ya, Shen Niao. Nah, intinya sih singkat cerita si Lie Zhen akhirnya memanah si Shen Niao dan Shen Niao-nya meninggal. Ya. Nah, si pemilik dari burung dewa ini adalah namanya Tianti. Tianti. Tian itu adalah langit, Ti itu adalah raja. Jadi si Tianti, kita bilang Raja Langit ya. Teman-teman kalau suka nonton film-film yang ada hubungan kayangan sama dunia manusia pasti nyambung ya. Oh, jadi di atas tuh ada lagi raja-rajanya gitu ya, ada dewa-dewa di atas. Intinya si Tianti apa merasa kok burung saya nggak pulang-pulang ya. Jadi dia cari-cari gitu ya, kok nggak pulang-pulang udah berhari-hari. Nah, akhirnya dia utuslah apa prajurit-prajuritnya untuk turun ke dunia manusia cari eh eh, Shen kok hilang ya gitu. Nah, ketika mereka cari, akhirnya ditemukan bahwa Shen sudah meninggal ya, sudah tidak ada. Nah, karena itulah si Tianti marah banget ya, marah besar dia bilang, oh ternyata manusia ini perlu dikasih pelajaran gitu ceritanya ya. Nah, dia bilang ya sudah kalau gitu saya akan eh, apa membakar dunia manusia itu selama 3 hari gitu. Jadi dia memutuskan begitu. Nah, si Tianti ini punya anak cewek yang paling kecil ya, Xiao Nuer. Nah, Xiao Nuernya 很善良 ya, 很善良 itu sangat baik hati. Dia merasa yang berbuat kan cuma satu orang. Kasihan kan semua manusia di bumi gitu ya yang apa ikut merasakan atau menanggung akibatnya. Akhirnya dia turunlah ke dunia manusia ya si anak paling kecil ini dan dia kasih tahu info inilah ke manusia bahwa akan terjadi 3 hari kebakaran berturut-turut. Nah, manusia yang menerima kabar dan info ini akhirnya mereka berdiskusi ya. Aduh, bagaimana nih caranya ya solusinya? Akhirnya ada seorang kakek tua, dia bilang, ya sudah, saya ada ide nih gitu ya. Ada ide yaitu supaya tidak benaran kebakaran gitu ya, tidak benaran dibakar, kita sudah bakar sendiri katanya ya. Jadi kita sudah bakar sendiri, mungkin teman-teman sudah mulai relate ya ceritanya. Uh, Akhirnya apa namanya bakar sendiri tuh, jadi si orang kakek tua ini bilang bahwa ya sudah kita nyalain lampion dari hari ke-14, ke-15, ke-16. Jadi 3 hari berturut-turut ini main petasan ya main kembang api, intinya bikin aja semeriah mungkin seolah-olah gitu ya, seolah-olah sudah terjadi namanya kebakaran ya. Jadi semua rakyat gitu ya yang dengerin si kakek tua ini akhirnya setuju gitu ya. Oke, kita lakukan hal yang sama gitu yang dikasih tahu oleh kakek tua. Nah, akhirnya benar. Jadi mereka lakukan itu 3 hari berturut-turut. Si Tianti yang dari atas kan lihat, ternyata Renjian itu dunia manusia ya. Nah, Renjian
人间人间已经有发生火灾了gitu ya. Jadi dia merasa, ternyata dunia manusia ini sudah terjadi namanya kebakaran gitu ya. Akhirnya dia bilang, "Ya sudah, kalau gitu saya nggak perlu lagi ya." Intinya dia pikir, ya sudahlah mereka sudah mendapatkan, balasannya, seperti itu ya. Nah, cerita ini, eee, akhirnya ya jadi tradisi turun-temurun. Jadi teman-teman mungkin akhirnya bisa paham bahwa kenapa ya Yuan Xiaojie atau Cap Gome kita perlu nyalain lampion. Jadi 2 cerita tadi sebenarnya mirip-mirip ya, sinkron. Ada kata kunci yang sinkron, yang relate-nya adalah kebakaran ya. Jadi sebenarnya salah satu kenapa dinyalain lampion adalah kita berdoa gitu ya, maksudnya berdoa supaya diberikan namanya keselamatan, ya nggak? Kata kuncinya sebenarnya itu. Ya, jadi 2 cerita tadi mirip-mirip, tapi alur cerita depannya aja yang berbeda ya. Oke ya, sambil saya coba lihat lagi ya ke chatting-an teman-teman ya. Oh, oke, Bu Eni bilang biasa rame Pancoran Glodok. Iya, betul ya, karena itu唐人街itu Chinatown ya. Jadi 我们可以说是唐人街. Saya rasa setiap kota harusnya ada 唐人街, bener nggak? 唐人街. Tangren itu China, orang China gitu ya, orang dinasti Tang. Jie itu adalah jalan. Jadi, Tangrenji ini satu frase artinya Chinatown. 像在泗水也有, benar nggak? Di Surabaya juga ada, ya terkenal ya. Terus Glodok Pancoran juga termasuk namanya Tangrenjie Chinatown ya. Dulu waktu saya masih di TV, kita sering liputan ke Tangrenjie ya, ke Pancoran Glodok karena itu identik banget ya, kayak gitu ya, Tangrenjie. 好，再来是 Ibu Eni tadi udah, terus Bu Sinta ya, burung cendrawasih atau phoenix? Bukan Bu, bukan. Dia dibilang sebagai shenyao. Jadi memang kayak cerita aja ya, bahwa ini burung dewa. Bentuknya ya bagus gitu ya, warna-warni, bulunya, pokoknya cakep gitu ya. Oke, baik, 再来是 Ibu Rima, ya arak-arak tatung barong saya besok di SCBC. Oh ya, berarti ada ya perayaannya ya besok ya Bu ya. Apa namanya, oh seru katanya ya, jadi tahu cerita cerita apa Yuan Xiaojie ya, Cap Gome. Jadi ada 2 versi yang pernah saya dengar ya. Cuman ya saya tarik kesimpulan, oh iya ya, orang dulu mendongengkan ini supaya kita itu pasang lampion. Nah, terus yang tadi saya bilang ya, garis benang merahnya adalah kita sebenarnya berdoa untuk meminta diberkati, diberikan keselamatan sepanjang tahun. Ya, sebenarnya doanya yang seperti itu ya. Oke, baik, 再来是 Ibu Lina. 老师，天地的地，它的意思是 raja ya. Iya, betul. Ti itu adalah Huangti. Sebentar ya, saya balik dulu. Ti ini adalah apa? Raja, maharaja ya. Ini raja, betul. Artinya raja. Ti. Kalau Wang itu lebih di bawah Ti. Jadi Ti lebih tinggi. Huangti. Teman-teman tahu Huangti. Huangti itu adalah maharaja. Ya. Kalau teman-teman suka nonton film kolosal, ada namanya Huangti. Huangti itu kan tertinggi gitu ya di dalam satu negara gitu. Huangti. Baru di bawahnya ada Wang, benar nggak? Raja. Kalau Wang itu raja. Jadi kalau teman-teman mempelajari yang film-film kolosal pasti tahu. Kalau ini Maharaja. Maharaja ya. Ti. Oke, 再来. Hmm, itu tadi Bu Lina ya, kejawab ya Bu. 再来是 Ibu Rima. 这是什么？坚守保护鸟。Oh, maksudnya melindungi si apa burung ya Bu Rima ya. Oke. Baik. 再来是 Chinatown Indonesia pasti ramai ya. Iya betul ya. 唐人街. 再来是 apa sama dengan kaisar? Iya benar Bu Sinta ya. Jadi Maharaja atau kaisar. Sisi Bu Sinta ya untuk istilahnya. Kaisar betul ya. Jadi ada pembeda ya. Ti sama Wang itu beda. Ti itu lebih tinggi kaisar ya.
OK，再来是 Semarang juga ada di Semawis. Oh, oke. Tangrenjie 是吗? Oke, baik. Saya belum pernah berarti ya. Jadi artinya saya perlu jalan-jalan ya ke Semarang dan ke Surabaya. Belum pernah saya ya. Semoga ada kesempatan ya. Oke, baik. 再来是 Pak Johannes. Pengertian tatung yang digunakan di Singkawang mengacu pada bahasa Mandarin Tiao, tung, tiao berloncat, tung dari kata tungji yang, oh, tungji yang artinya anak-anak ilahi. Oh, oke. Pengertian inilah yang mendasari tatung dikenal sebagai manusia yang dimasuki roh dewa atau leluhur. Oke, jadi tiaunya loncat. Iya, iya, iya. Maksudnya kan apa? Nanti dia akan bersikap seperti itu ya. Tiao. Tiao tong. Tong berarti tong anak-anak gitu ya. Coba ya saya cek ya. Tatung. 因为中国没有. Karena di China nggak ada ya. Sebentar ya. Saya cek kalau misalnya gitu saya boleh tulisin ke teman-teman. Tiao. Sama tong. Tongnya 孩童的童吗？童. Saya cek dulu ya, kalau istilah ini diakui berarti oke. Oke ya. Oh, makanya disebut tatung gitu ya. Baik, 等一下啊。Jadi eh, kayak beberapa daerah masih ada tradisi seperti itu ya, termasuk eh, kayak Singkawang ya, Sangkoyang,然后tadi ada Jugang, Palembang ya, Bu Linda ya. Sebentar ya, nanti habis ini saya bacain ya. Oh, Jitong. Oke, ini ya, sebentar. Jadi benar, tungnya tung anak-anak ya, seperti yang di penjelasan. Tiao tadi, tiao loncat, tiao. Tung, tung ini adalah er tung itu anak-anak ya. Tiao, tung. Nah, ini tatung ya. Atau ci, kalau teman-teman misalnya mau apa istilah lagi satu ya, boleh juga tadi yang disebut di apa bahasa Indonesianya ci tung. Citung, tatung sama ya. Terus tong ini adalah tong yang tadi anak-anak ya. Jadi ertung itu adalah anak kecil. Teman-teman tahu nggak ada hari anak-anak ertung? Ini anak-anak kecil, anak-anak kecil. Ada hari anak-anak, kita juga punya ya hari anak sedunia ya namanya Ertongjie sekalian ya. Ertongjie. Tanggal berapa teman-teman tahu nggak? Hari anak. Bahkan sedunia ya, Hari Anak Sedunia. Iya, 1 Juni ya. Makanya 1 Juni sekarang libur. Ya. Heeh. 1 Juni kenapa diliburin? Karena Hari Anak Sedunia katanya ya. Jadi Jie, Hari Anak Sedunia. Dari tongnya itu anak. Jadi tadi yang Pak Johannes cerita ya, tatung malah saya nggak terlalu paham ya teman-teman ya. Ternyata katanya adalah dari yang loncat ya. Jadi ini tiao, artinya loncat. Lompat ya, loncat lompat sama. Terus Tong itu adalah katanya dari anak karena mereka adalah anak-anak ilahi ya. Jadi memang benar ya pilihan, nggak semua orang bisa dapat kayak gitu ya. Oke, lanjut saya baca lagi dari Ibu Linda. Chinatown Jugang kayak Kumbangan, jalan-jalan hancur banget jadi males ke sana.
dan nggak pernah ada acara cap gome. Oh, nggak ada. Oke, saya pikir ada ya. Oh, oke, baik-baik. Jalannya hancur ya. Oh, makanya jarang ke sana ya, Bu Linda ya. Baik-baik. Terus kemudian pertanyaan dari Bu Rima, Huangti di atasnya Huang Ye ya, Lao. Oh, Huang Ye-nya Ye kakek ya? Iya, betul. Benar. Tapi itu biasanya jarang disebut ya. Biasanya kita bahasnya tentang apa? Huang Ti ya. Nah, seperti itu. Wang Ye. Oh, Wang Ye. Ini Yunita mempelajari tentang kolosal ya. 拜，再来是庞龟在西家山口洋相当热闹。Oh, oke ya benar Pak. Jadi di Singkawang ya sebenarnya ya itu sangat-sangat ramai. Bahkan teman saya minta kalau bisa cap gome aja mainnya ke Singkawang ya. Dia bilang itu pasti ramai banget. Nggak tahu nih tahun ini sama nggak? Katanya tahun ini mungkin tidak seramai tahun sebelumnya ya. Nah, jadi tadi yang saya mau tulis, oh, 热闹, 热闹 itu rame. Ini udah, mungkin teman-teman bisa tambahkan di kosakata ya, namanya rame ya, 很热闹, 热闹 itu rame. Oke, ini udah. Nah, kita akan tulis 热闹, ramai. Nah, teman-teman, begitu kita bahas now, mungkin saya mau kasih tambahan satu kosakata. Kalau nanti teman-teman misalnya dengar dari orang China asli, dia bilang Yuan Xiao Jie, now Yuan Xiao gitu ya. Now Yuan Xiao itu sama, artinya rame-rame malam Cap Gome gitu ya. Now Yuan Xiao. Jadi kalau nanti dengar istilah ini, oh tahu now itu dari rame gitu ya. Now 元宵。闹元宵，所以中国人呢在元宵节这一天都会闹元宵，jadi meramaikan si sorry 元宵，meramaikan si festival lampion ini，然后他们干嘛？闹元宵，吃元宵，吃汤圆，makan ronde，kemudian 放鞭炮。放烟花ya, main petasan, main kembang api tadi sudah ditulis. Kemudian Shanghuateng. Nah, mungkin ini yang belum. Shanghuateng. Jadi sedikit saya tambahin juga tradisi yang dari sana ya. Shanghuateng. Hua ini bunga. Huateng itu adalah lampion yang warna-warni. Itu namanya huateng. Shangnya adalah menikmati, melihat, menonton ya lampion warna-warni itu namanya 赏花灯。lampion warna-warni。所以呢，如果大家有中国的朋友，可以跟他们聊聊。Jadi kalau misalnya teman-teman punya teman orang China, boleh ngobrol sama mereka. Nah, pakailah istilah-istilah kayak gini, mereka akan merasa, kok kamu tahu ya istilah-istilah khusus ya eh, tentang Yuan Xiaojie ya. Jadi itu biar nyambung gitu ya. Kalau tadi tatung itu punya kita ya. Nah, kalau ini saya tambahin sedikit ya, namanya Nao Yuan Xiao, artinya memeriahkan apa cap gome. Terus kemudian 我们有赏花灯, menikmati lampion yang warna-warni. Ya, oke. Sambil saya lanjut lagi ya. Tadi bahas sampai di apa 儿童节 ya 6·1儿童节. 儿童节 tadi itu hari anak-anak ya, diperingati setiap 1 Juni ya. 6月1日儿童节. Jadi kalau teman-teman lihat ya bahasa Mandarin tuh dia gini, saya tambahin ya 六 sama i. Misalnya teman-teman nanti ketemu oh 6 ini apa ya? I apa ya? 6月1日 bulan 6 tanggal 1 Juni 儿童节. Jadi mereka sebutnya suka begitu supaya gampang hafal kan. Jadinya hafal ya. Oh, Hari Anak-anak Nasional internasional itu adalah 1 Juni ya. 6·1儿童节.
Nanti kalau dengar di berita biar oh nyambung, laosi pernah bilang ya, 6一儿童节. Eh, 这个是赏花灯 ya, silakan kalau teman-teman mau screenshot dulu. 闹元宵拜庙会 ya, 拜庙会 itu artinya apa, sembayang di apa, kuil ya, di vihara ya. Ya, masih begitu ya tradisinya ya Pak Pangku ya. Oke, ini sudah. Nah, eh, kemudian saya mau bahas melanjutkan Yuan Xiao. Teman-teman masih tahu nggak? Yuan Xiao itu di China eh, mereka kenal sebagai apa? Teman-teman ada yang tahu? Selain yang tadi, oh apa? Main petasan lah, pasang lampion, terus makan Yuan Xiao ya, makan ronde. Ada lagi kah? Oke ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar sedikit-sedikit. Nah, jadi Yuan Xiao ini juga dikenal, Yuan Xiao Jie ya, Cap Gome ini juga dikenal sebagai hari Valentine-nya eh, China. Ya, jadi 我们说元宵节也就是东方情人节. Pernah dengar? 东方情人节，听过吗？情人节 kita baru merayakan nggak lama ya. 情人节 ini Valentine, hari kasih sayang. 东方是什么? Ya pernah ya Bu Rima ya. Jadi sekalian saya bahas karena ini memang satu bagian dia. 东方就是 kita bilang sebelah timur. 像我们就是东方 timur ya. 东方 termasuk Indonesia, termasuk China itu semua di sebelah timur. Kalau barat tuh berarti orang-orang barat ya. 所以西方情人节是几月几号呢？大家能回答吗？西方，东方 lawan katanya adalah 西方. Ya, sambil kita interaktif juga ya. 西方情人节是几月几号呢？ Boleh dijawab pakai bahasa Mandarin? 西方情人节 berarti 西方情人节adalah ini jadi satu kalimat ya. 是 ya 2月14号 ya. 2月 saya tulis dulu Mandarinnya ya. 是2月14号. 2月14号. 14 Februari yang sudah lewat ya, disebut sebagai 西方情人节. Nah, 明天呢就是东方情人节。大家知道为什么元宵节也被称为东方情人节吗? Teman-teman tahukah kenapa元宵节 disebut sebagai Valentine untuk negara-negara yang di sebelah timur? Karena gini, dulu ya, zaman dulu itu uh, wanita terutama tidak boleh sembarang keluar rumah, bener? Jadi benar-benar nggak boleh keluar rumah ya, zaman dulu banget. Nah, sehingga mereka itu sangat menanti-nantikan hari Yuan Xiaojie. Kenapa? Karena di Yuan Xiaojie selama 3 hari dari 14, 15, dan 16 mereka boleh bebas keluar. Keluar karena untuk melihat lampion ya, melihat keramaian. Nah, pas banget lah karena mereka boleh keluar. Di saat itulah biasanya kita bilang 男女情侣他们都会约会. Jadi apa namanya mereka akan melakukan appointment ya, janji
dan juga bikin janji temu dengan pasangan atau ketemu jodohnya di hari itu. Kayak gitu ya, dipercaya begitu. 所以元宵节也被称为东方情人节 seperti itu ya. Oke, sambil teman-teman screenshot, saya balik ke chattingan teman-teman ya. Oke ya, tadi 2月14号 sudah pada benar. Em, Bukannya Nona Penenun ketemu Gembala Kerbau ya, Los? Oh, bukan. Itu adalah Qixi. Qixi nanti di 7月7日, kalender China. Jadi kita ada satu cerita lagi ya. Nanti kalau teman-teman senang, kalau ada yang kayak gitu, kita bikin special edition. Hao ma? Ya, kalau teman-teman senang ya, karena banyak ya apa cerita-cerita kenapa ada perayaan ini. Jadi teman-teman ada nggak yang masih merayakan bulan 7 tanggal 7, 7月7号? Ya, bulan 7 tanggal 7 di mana yang tadi Dr. Evelyn sebut ya, bahwa Niulang Zhinu, Niulang itu ada penggembala kerbau, Zhinu adalah gadis penenun. Itu juga salah satu 东方情人节，所以两次gitu ya, 每年有2次. Ya, jadi setiap tahun mereka ada dua hari kasih sayang ya di kalendernya China ya, kayak gitu. Ya nanti ya kalau misalnya teman-teman senang nanti saya lihat kalender ya, saya plotin supaya nggak kelewatan. Kadang-kadang kan kita nggak terlalu notice yang kalender Chinese kan. Nah, jadi ini semua karena penanggalan Chinese ya. Kayak gitu. Nanti ya kalau misalnya ini kita bikin lagi special edition ya, namanya Qixi 情人节, Qixi ya. Oke, ini sudah. Jadi bukan kalau ini apa Valentine-nya di Cap Gome ya. Oke, terus Yunita bilang ya kalau di film-film cowok cewek menikmati lampion bersama. Ya benar seperti yang Loshi bilang ya, biasa ketemu jodohnya saat Lantern Festival. Ya, biasa di film-film ada ya. Karena memang wanita zaman dulu kan nggak boleh keluar sembarangan ya, nggak kayak kita sekarang ya, bebas keluar. Nah, terus 再来是 halaman sebelumnya belum screenshot ya Bu Grace ya. Ini silakan. Nah, terus karena berhubungan dengan yang tadi, teman-teman bahas tentang Hari Valentine gitu ya. Karena saya juga suka banget puisi, jadi saya mau hadiahkan satu puisi untuk teman-teman. Teman-teman boleh hadiahkan ke pasangannya gitu ya. Dimana kalau orang zaman dulu itu dia nembak, dia nggak bilang wo ai nih, nggak ada, nggak ada kata wo ai nih. Tapi mereka bikinnya dalam eh, puisi. Jadi benar-benar dibikin sangat eh, tata bahasa gitu ya. Nah, di mana puisi ini kalau teman-teman ngomong gitu ya sama orang dan mereka paham bahasa Mandarin, mereka akan sangat tahu tentang puisi ini ya. Jadi saya boleh mengkaitkan tadi kan penjelasannya sudah Hari Kasih Sayang Valentine-nya China. Jadi ada satu puisi namanya hmm, Yuanxi ya. Yuanxi ini dia sebenarnya di depan itu ada judul judul besarnya. Oke, sebentar. Saya kasih judul besarnya ya namanya Qing Yu An. Terus Yuanxi. Yuanxi ini judul. Judul dari si eh, puisinya. Qing Yu An. Yuan, teman-teman dari tadi kita bahas kayaknya sudah sangat familiar. Yuan adalah tadi Yuan Xiao dan Yuan. Si itu adalah malam. Jadi malam Cap Gome ya, sebenarnya judulnya itu. Nah, ini ditulis oleh si Xing Qi Ji, nama penulisnya adalah Xing Qi Ji. Ini dia memang tidak terkenal ya. Xin, sorry, Xing Qi. Memang tidak terkenal, tapi puisinya terkenal sekali ya. Xin, 等一下. Xin Qi Ji. Ini penulisnya. Nah, puisinya adalah, eh, semoga cukup ya. Saya kecilin-kecilin. Zhong Li Xun Ta. Wah, nggak cukup. Sebentar ya, saya geser. Biar bagus ya. Zhong Li.
寻他千百度. Kita tulis dulu, nanti saya jelasin ya. 众里寻他千百度，然后默然回首，默然回首，OK。再来是 ini masih dikecilin biar cukup. 那人却在灯火阑阑珊阑珊处. Ye, cukup ya. 那人却在灯火阑珊处. Oke, dicatat dulu ya. Ini tuh, koma. Mau di screenshot dulu sebelum saya jelasin, boleh? Eh, Puisi atasnya masih ada, tapi inti puisinya adalah 3 baris ini, ya, ya romantis ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa zaman dulu orang nyatain cinta nggak pakai 我爱你 gitu ya, 不是,没有这么说. Mereka nggak ngomong gitu ya, tapi mereka ngomong gini. Nah, saya jelasin dulu ya sampai teman-teman screenshot ya. 众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处. Jadi 众里itu artinya di dalam kumpulan orang-orang. Xun itu adalah mencari, 寻找的寻. Ya, jadi karena puisi ya teman-teman lihat kok banyak kosakata yang kayaknya nggak sering kepake gitu ya. Zhongli artinya di dalam kumpulan orang, 寻他 dia ya. Xun itu mencari, mencari dia, 千百度. Tu itu adalah derajat. 千百度. Teman-teman sudah pelajari 1000 ribuan, pai itu ratusan, tu itu adalah derajat. Jadi dia mencari jodohnya itu udah muter-muter ribuan derajat. Berarti muter, muter, muter di dalam kumpulan orang-orang. Dia pikir malam ini dia akan ketemu jodohnya gitu ya dari sekian banyak orang. Terus yang tengah ya, baris kedua, 蓦然回首. 蓦然itu artinya turan, tiba-tiba. Tiba-tiba, 回首 itu adalah balikan badan. Jadi tiba-tiba dia putarin badannya. 那人却在灯火阑珊处. Ya, saya jelasin dulu yang baris ketiga, baru kita kaitkan keseluruhan. 那人 berarti orang itu. 却, teman-teman pernah tanya saya, 却 artinya apa? 却 itu adalah berkebalikan. Ya, 却在 di. 在nya teman-teman sudah pernah kenal, 在. 灯火 itu adalah lampion ya, karena malam apa? 元宵节 ya. Jadi 灯火, 火 itu api. 灯火阑珊处. 阑珊处 itu adalah apa? Cahaya lampion yang redup. Jadi eh, orang ini ya, terutama Xin Qiji yang tulis puisi ini, dia mencari jodohnya di dalam kumpulan keramaian orang. Ternyata orang yang dia tunggu itu ya, orang yang dia tunggu atau mungkin yang sesuai sama tipenya itu, ternyata ada di bawah apa cahaya lampion yang redup. Ya, jadi teman-teman nangkep nggak garis benang merahnya? Artinya orang yang dicari-cari nih selama ini di dalam kumpulan orang-orang ternyata ada di bawah cahaya lampion. Jadi orang ini, orang yang dia cari ini ternyata dia mainnya itu nggak di apa keramaian, tapi dia mainnya sendiri di bawah cahaya lampion.
Nah, ini benar-benar satu apa namanya puisi yang romantis banget ya dan terkenal di kalangan eh, apa China, orang China yang mungkin buat nyatain cintanya bahwa eh, orang yang saya cari itu adalah kamu gitu ya. Nah, itu satu. Atau orang yang dicari itu sebenarnya juga nungguin dia di bawah lampion, di bawah cahaya lampion yang redup. Itu juga bisa. Jadi ada dua arti ya. Yang kita ternyata cari di keramaian gitu ya, ternyata orangnya ada di bawah cahaya lampion dan satu-satunya. Terus yang kedua adalah ternyata orang yang kita cari itu juga menunggu kita di bawah lampion karena satu orang doang. Sama satu lagi sebenarnya lebih luasnya lagi gitu ya, eh bahwa apa yang kita cari kadang-kadang itu ada di depan mata kita. Cuma kadang-kadang kita tidak memperhatikan saja ya. Jadi bisa beberapa arti dari puisi ini ya, teman-teman. Intinya ini adalah salah satu puisi paling romantis yang ada di China. Teman-teman, saking romantisnya kata-kata ini, banyak sekali penyair lagu yang masukin ke dalam lagunya. Ya, nanti kalau teman-teman ketemu, oh ternyata ini ya, gitu ya. Dia ambil potongan ini untuk masukin ke syair lagu. Hui shou itu adalah berbalik badan ya. eh, Orang yang dicari itu ternyata orang dekat, bisa nggak langsung bisa juga. Jadi makanya kadang-kadang kita perlu buka mata kita bahwa kadang-kadang yang dicari itu ada di depan mata juga gitu ya, nggak perlu cari puter eh, berapa ratus derajat untuk mencari orang tersebut gitu ya. So sweet ya. Iya betul, maksudnya teman-teman dapat artinya ya, nah kayak gitu ya. Jadi tapi dia bisa menuliskan begitu karena dia mungkin merasakan sendiri ya, artinya mengalaminya sendiri, makanya ditulisin. Itu yang saya senang dari puisi China, di mana orang-orang eh, tersebut gitu ya, penyair-penyair tersebut memang mereka mengalaminya sendiri baru bisa menuliskan. Dan menurut saya keren banget gitu ya, keren-keren. Ya jadi benar-benar kita bilang romantis ya. Oh, dari teman jadi teman. Ya, Ibu Liliana ya. Lilian, Ibu Lilian ya, benar. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman yang masih single boleh pakai nih puisi ini untuk menyatakan cintanya ya. Semoga berhasil ya. 祝大家成功. Semoga berhasil ya. Eh, Lontong cap gome, iya, cuma ada di Indonesia saja ya, Dokter Evelyn ya. Kalau di Jungkook, 没有, di China nggak ada.呀，所以今天很高兴能跟大家分享元宵节的一系列生词还有庆祝活动. Saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman ya apa kosakata yang berhubungan dengan 元宵节 dan juga perayaan-perayaannya, 包括元宵节的诗词 ya termasuk puisi-puisi dari 元宵节。所以节目的最后呢呀jadi di akhir acara 节目的最后。我要祝大家，预祝大家元宵节快乐，生活呢幸福美满好运源源不断ya. Jadi di akhir acara saya mau ucapin Happy Lantern Festival atau Happy Cap Gome. Semoga teman-teman punya keberuntungan itu tidak putus-putusnya ya. Yuan yuan putuan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau hurufnya kita tulis lagi di sesi berikutnya. 谢谢大家，谢谢班长，再见，拜拜。谢谢谢老师，谢老师，再见，老老师。师老师再见。谢谢老谢师，谢谢班长，再谢谢，见，拜拜。谢谢老师，谢谢班长，再再见，见。拜拜。